Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, apakah Anda masih semangat untuk belajar firman Tuhan? Apakah Anda semakin tertarik ketika membaca segala teks-teks kitab suci, kisah-kisahnya, tokoh-tokohnya? Amin Romo, gara-gara nonton Bible Learning kayaknya baca kitab suci jadi jauh lebih menarik. Karena apa? Bible Learning sengaja membahas tokoh-tokoh dalam kitab suci yang jarang dibaca, jarang diketahui oleh umat kebanyakan. Saudara-saudara, kalau saya pastornya saja semangat, Anda pun sebagai umat beriman harus lebih semangat lagi. By the way, omong-omong Romo Yosef lagi ada di mana sih? Kok tumben bukan di kamarnya? Saya ada di dalam sebuah gedung gereja. Jadi nanti malam jam 7:30 malam saya harus mengajar di sebuah paroki yang jauh dari tempat saya. Tadi perjalanannya sangat macet dan jauh, butuh waktu 1 jam 45 menit. Mengajarnya jam 7:30 malam, tapi jam 4:30 saya sudah sampai gara-gara takut telat. Karena Jakarta makin malam makin macet. Nah, apakah Anda bisa menebak saya ada di gedung gereja mana? Ayo, siapa yang berasal dari paroki ini pasti langsung mengenali karena saya sedang berdiri di panti imam. Ya betul, saya sedang ada di gereja paroki Santo Matias, Bintaro. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah Anda bisa menjawab pertanyaan saya? Andai kata orang lain yang bertanya kepada Anda, andai kata juga Tuhan sendiri yang bertanya kepada kita, siapakah dirimu? Siapakah aku? Pertanyaan ini saudara-saudara tidak hanya bisa dijawab, oh aku namanya Yosef, aku seorang imam, aku seorang pengajar kitab suci. Tidak hanya sekedar itu. Karena apa? Sadarlah saudara-saudara, kita dibentuk, dibangun, dididik, bertumbuh dalam sebuah keluarga. Maka ketika menjawab siapakah diri kita, maka mau tidak mau kita harus melibatkan keluarga kita. Dari mana kita berasal? Siapa yang mendidik kita? Siapa yang bersama-sama dengan kita sebelum sampai seperti ini? Nah, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana keadaan keluarga kita? Lebih tepatnya bagaimana relasi antar keluarga? Andai kata saya tanya kepada Anda, bagaimana relasi Anda dengan orang tua Anda? Bagaimana relasi Anda dengan pasangan hidup Anda sekarang ini? Bagaimana relasi Anda dengan anak-anak Anda? Apakah Anda bisa menjawabnya dengan jujur? Saudara-saudara yang terkasih, yang namanya hidup berkeluarga itu kompleks betul-betul. Relasi-relasinya itu penuh warna-warni kehidupan. Tetapi justru disitulah kita dibentuk. Dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh setiap keluarga kita masing-masing, di situ kita diajak oleh Tuhan untuk semakin kuat menjadi pribadi kita. Kita nggak bisa menjauh dari keluarga kita. Kita nggak bisa menganggap keluarga kita itu nggak ada. Karena dari merekalah kita berasal. Sayangnya saudara-saudara, ada keluarga yang sungguh-sungguh membangun, membantu, mendidik anak-anak mereka. Tetapi ada juga keluarga-keluarga yang broken, keluarga-keluarga yang berantakan, keluarga-keluarga yang malah meninggalkan luka-luka kehidupan. Jangan sampai saudara-saudara luka-luka kehidupan yang Anda terima di dalam keluarga di masa lalu, sekarang Anda malah menjadi pelaku-pelakunya. Anda menjadi pribadi-pribadi yang sulit untuk dipahami, sulit untuk hidup bersama pasangan, bersama anak-anak, bersama orang lain. Perbaiki, itu kabar gembiranya. Kabar gembiranya adalah kita masih punya waktu untuk memperbaiki relasi-relasi kita sekarang ini. Dengan pasangan, dengan anak-anak, bahkan dengan orang tua. Kuncinya lagi-lagi adalah kalau masih ada kasih di antara anggota keluarga. Pertahankan itu, bangun itu, ciptakan itu. Jangan sampai nggak ada kasih. Cekcok mulu Romo, selalu cari keributan, selalu ada huru hara, selalu nggak ada rasa damai. Saudara-saudara,
Mungkin kita kurang beruntung, dididik oleh keluarga-keluarga yang mungkin kolot, yang mungkin pakai didikan masa lalu. Tapi kita masih bisa mendidik anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Jangan mengulang kesalahan orang-orang tua kita zaman dulu kepada anak-anak kita zaman sekarang. Nah, saudara-saudara, lagi-lagi saya dibuat merinding disko saudara-saudara ketika membaca kitab Tobit, khususnya Tobit bab 11. Dikisahkan ketika Tobia anaknya sudah menikah dengan Sarah. Waktu itu Tobia pulang ke rumahnya. Anda tentu masih ingat ketika Tobit masih buta, Tobia diutus oleh malaikat Rafael untuk mencari pasangan hidup. Lalu ketemulah Sarah. Nah, apakah Anda tahu muncul lagi satu tokoh anggota keluarga Tobit yang diolah dalam Tobit bab 11 ini? Siapa lagi kalau bukan Hana, ibunya dari Tobia, istri dari Tobit. Dari sini kita bisa belajar bagaimana sih seorang ibu harus bersikap, bagaimana sih seorang ibu harus berelasi sama anak-anaknya, bagaimana sikap seorang istri ketika suaminya tidak berdaya karena sakit buta, tidak bisa bekerja, tidak mempunyai penghasilan sama sekali. Nah, saudara-saudara, Hana, meskipun dia dicurigai oleh Tobit suaminya, meskipun dia harus berlelah-lelah bekerja, memborong semua pekerjaan perempuan pada waktu itu, tapi dia tidak dihargai sama suaminya. Itu kan sebuah kesempatan atau potensi luka yang menganga. Bisa hancur itu Hana. Bisa jadi dia meninggalkan Tobit, suaminya yang sudah tidak berdaya. Bisa jadi dia bisa maki-maki Tobit suaminya, meninggalkan Tobit suaminya yang sudah tidak berdaya, lalu mencari kebahagiaannya sendiri. Tetapi saudara-saudara, itu tidak dilakukan oleh Hana. Ini luar biasanya, kesetiaan seorang istri, kesetiaan seorang perempuan, kasih seorang ibu. Jadi Hana di sini saudara-saudara tampil dengan berbagai macam perannya. Dan dia juga tampil sebagai seorang mertua dari Sarah. Jadi bagi Anda yang baru ikut video Bible Learning ini, dalam kisah Tobit ada Tobit sebagai suami, sebagai bapak, sebagai mertua. Ada Tobia sebagai anak, sebagai menantu juga. Ada Sarah sebagai menantu, sebagai anak juga. Lalu terakhir ada Hana sebagai istri, sebagai ibu. Jadi betul apa yang saya selalu katakan ketika baca kitab Tobit dalam Deuterokanonika, kita bisa menemukan begitu banyak hal kompleks tentang masalah-masalah hidup kita. Tinggal bagaimana kita melihat cerminan kita. Nah, diceritakan saudara-saudara, waktu itu Tobia dituntun oleh Rafael membawa istrinya untuk pulang ke rumah keluarganya, ke rumahnya Tobit. Anda masih ingat ketika Tobia pergi mencari pasangan hidup, dia meninggalkan ayahnya yang waktu itu masih buta. Dia meninggalkan ibunya yang waktu itu harus bekerja keras untuk nafkah suaminya ini. Dikatakan di bab 11 Tobit ayat 7. Sebelum Tobia mendekati ayahnya, berkatalah Rafael kepadanya, "Aku yakin bahwa mata ayahmu akan dibuka. Sapukanlah empedu ikan itu kepada matanya. Obat itu akan memakan dahulu, lalu melepaskan bintik-bintik putih itu dari matanya. Maka ayahmu akan melihat lagi dan memandang cahaya." Jadi Tobia diminta oleh malaikat Rafael untuk membawa empedu dari seekor hewan. Dia bawa untuk obat ayahnya ini. Nah, dikatakan begini di ayat 9. Adapun Hana bergegas-gegas mendekap anaknya. Lalu berkatalah ia kepadanya, "Setelah engkau kulihat anakku, maka mulai sekarang aku dapat mati." Saudara-saudara, ini sebuah ungkapan yang pasti Anda mengingat seorang dalam perjanjian baru juga mengatakan yang sama, yaitu Simeon. Ketika melihat bayi Yesus, dia bilang, "Ya Allah, biarlah hambamu ini berpulang." Artinya apa saudara-saudara? Sebuah kerinduan.
Inilah yang dimiliki oleh seorang ibu kepada anak-anaknya. Mau anaknya udah jadi apapun, anaknya tinggal dimanapun, seorang ibu sangat rindu dengan anak-anaknya. Seorang ibu selalu menganggap anak-anaknya adalah bayi kecil yang dulu pernah tinggal dalam rahimnya, dulu pernah dilahirkannya, dulu pernah dirawatnya, dulu pernah ditimang-timangnya, dulu pernah disusuinya, dulu pernah sangat dekat dengan hidupnya. Tapi sayangnya saudara-saudara, banyak anak-anak yang sudah sukses, sudah tinggal jauh-jauh, sudah hidup berkeluarga, merasa serba salah dengan orang tuanya. Romo, ya gimana, saya kan punya keluarga sendiri Romo. Saya punya suami, saya punya istri, saya punya anak-anak. Seringkali malah terbeban Romo kalau harus tinggal sama orang tua. Orang tua juga begitu, saya yakin. Ketika disuruh tinggal di rumah anaknya, memilih untuk tidak. Karena apa? Coba jawab di kolom komen. Kenapa banyak orang tua tidak mau tinggal sama anak-anaknya? Karena orang tua tidak mau membebani anak-anaknya. Mungkin sama anaknya dia bisa fine-fine aja. Dengan menantunya bagaimana? Itu yang seringkali tidak mudah. Maka saudara-saudara, penyakitnya orang tua adalah sebetulnya kangen, rindu sama anak-anaknya. Rindu disapa, rindu ditelepon, rindu dikunjungi, rindu ya makan bareng, jalan bareng. Setiap ibu selalu rindu anak-anaknya untuk ada dalam dekapannya. Itulah yang terungkap dalam diri Hana, seorang ibu. Harapannya hanya anaknya Tobia. Karena mungkin dia juga udah pusing sama Tobit suaminya. Dia mengharapkan anaknya kembali. Tapi kapan kembalinya anakku ini? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan tidak kunjung kembali. Nah, saat itulah Hana melihat dari jauh anaknya Tobia. Hatinya bersuka cita. Harapannya menjadi kenyataan. Bayangin, melihat anaknya masih sehat, masih bisa bergerak, masih hidup, masih baik-baik aja. Itu buat Hana sudah hiburan tersendiri. Nggak perlu anaknya bawain apa gitu, nggak perlu, nggak penting. Saya yakin setiap orang tua juga begitu, bukan? Kalau anaknya pulang ke rumah itu nggak penting bawa apa. Ya syukur-syukur sih dibawain martabak, dibawain makanan kesukaan gitu ya. Seorang ibu akan senang, wah anakku masih inget sama ibunya. Tapi kehadiran sang anak saja, si ibu merasa terima kasih. Karena apa? Karena apa coba saya tanya. Kenapa seorang ibu senang kalau ngeliat anaknya pulang? Karena di situ dia melihat doa-doanya didengar sama Tuhan. Karena apa? Kalau kita cek, doa setiap ibu adalah anak-anaknya, cucunya, suaminya, saudara-saudaranya, semua. Jarang sekali seorang ibu berdoa untuk dirinya sendiri. Maka ketika dia meminta dalam doa-doanya supaya Tuhan melindungi anak-anaknya, Tuhan menjaga anak-anaknya, Tuhan memberkati anak-anaknya dengan kehidupan yang sejahtera. Ketika melihat anaknya baik-baik, seorang ibu, dia berkata tadi, setelah engkau kulihat anakku, maka mulai sekarang aku dapat mati dengan tenang. Itulah cinta seorang ibu. Apakah kata-kata saya ini benar? Bisa diamini oleh Anda? Betul Romo. Mama saya juga nonton nih pasti. Kamu jarang pulang gara-gara sibuk ngajar mulu. Pasti. Nah dikatakan, maka ia menangis. Tobit pun berdiri dan meskipun kakinya tersandung, namun ia keluar dari pintu pelataran rumah. Tobia menghampirinya dengan empedu ikan itu di tangan, lalu ditutupinya mata Tobit. Ditopangnya ayahnya. Dan kemudian berkatalah ia kepadanya, tetapkan hati Pak. Selanjutnya obat itu dikenakannya padanya dan dibiarkannya sebentar. Lalu dengan kedua tangannya dikelupaskannya sesuatu dari ujung-ujung matanya. Maka Tobit mendekap Tobia sambil menangis. Katanya, aku melihat engkau anakku, cahaya mataku. Ayo, apa enggak merinding disco itu ketika baca Tobit? Seorang ayah dalam ketidakberdayaannya juga rindu, juga kangen sama anak-anaknya. Dan di sini kita bisa melihat tanggung jawab seorang anak ketika orang tuanya sakit. Ayo Romo, aduh Romo jadi kayak nampar-nampar saya nih kalau begini nih.
Seringkali kalau orang tuanya masih punya duit, masih bisa mandiri, masih bisa berpenghasilan, mungkin meskipun anaknya sudah menikah, mungkin anaknya ya bapak bisa mandiri lah, ibu juga begitu. Tetapi ketika orang tua kita sakit, apakah masih kepikiran untuk hidup kita? Gimana ya, bapakku sakit, ibuku sakit, gimana ya? Jangan cuman ya pokoknya berobat berapa terus berantem antara keluarga kakak dan adik. Siapa yang merasa paling berkorban, siapa yang paling menyita banyak waktunya untuk pengobatan atau menemani orang tua yang sedang sakit. Saudara-saudara, setiap anak bertanggung jawab untuk menemani, mengobati, bahkan sampai orang tua yang sakit menjadi sembuh. Ini, saudara-saudara, bentuk dari hormat kepada orang tua. Orang tua bukan tiang bendera, orang tua juga enggak gila hormat. Tapi bentuk hormat terhadap orang tua adalah salah satunya setiap anak terpanggil bertanggung jawab untuk mengobati orang tuanya. Karena apa, saudara-saudara? Karena kasih yang sudah terjalin, yang sudah tumbuh antara anak dan orang tua. Jadi bukan soal duit sebetulnya, bukan soal waktu, tapi soal kasih di dalam hati kita. Saya yakin setiap anak juga mau berkorban apapun demi kesembuhan orang tuanya. Tapi seringkali orang yang sudah menikah gak enak sama pasangan hidupnya, gak enak sama istrinya, gak enak sama suaminya. Apakah begitu? Apakah saya betul? Betul Romo Yosef tuh tahu aja. Saya cuma baca dari kitab Tobit, saudara-saudara. Waktu kita kecil, kita sakit. Dari umur 3 hari, 3 bulan, 1 tahun, orang tua kita telah melakukan apapun sebelum kita bisa membalas cinta mereka. Betul apa enggak? Orang tua kita bahkan enggak tidur, jagain kita di rumah sakit, ngobatin kita, susah payah cari duit, cari pinjaman supaya anaknya sehat, supaya anaknya kembali menjadi sembuh. Sayangnya ketika kita dewasa, giliran kita merawat orang tua, sayangnya betul-betul kasih orang tua tidak bisa terbalaskan. Nah, disinilah dari kata-kata Tobit, hai anakku, engkaulah cahaya mataku. Artinya apa? Anak adalah kebanggaan dari setiap orang tua. Tinggal bagaimana sebagai anak, apakah kita bisa membanggakan orang tua kita? Bukan dengan gedung-gedung rumah yang mewah, bukan dengan harta berlimpah, transferan setiap bulan. Tetapi orang tua ketika anaknya tumbuh jadi keluarga yang baik, cinta sama keluarganya, sayang sama anak-anaknya, jadi pelayan di gereja, jadi orang yang dikasihi, dicintai oleh banyak orang. Itu orang tua kalau mati merem, saudara-saudara. Kalau kata orang zaman dulu, artinya apa? Impiannya, harapannya, cita-citanya dalam hidup. Dia diberi, orang tua diberi tanggung jawab sama Tuhan untuk mendidik anak-anaknya. Ketika melihat anaknya sudah bisa mandiri, betul-betul menjadi pribadi manusia yang utuh. Orang tua tuh kalau meninggal merem, artinya meninggal dalam bahagia. Lalu ia menyambung pula, terpujilah Allah, terpujilah namanya yang besar, terpujilah para malaikatnya yang kudus. Hendaklah nama Tuhan yang besar ada di atas kita, dan terpujilah hendaknya segala malaikat untuk selama-lamanya. Sungguh aku telah disiksa oleh Tuhan, tetapi kulihat anakku Tobia. Kemudian masuklah Tobia ke rumah dengan sukacita sambil memuji Allah dengan segenap hatinya. Saudara-saudaraku yang terkasih, itu kita bisa belajar dari kitab Tobit bagaimana relasi anak, orang tua, suami, istri, menantu, mertua seharusnya terjalin, yaitu kasih. Kasih tidak pernah hitung-hitungan, kasih tidak pernah berpikir untung rugi. Karena dalam kasih, seseorang akan melakukan apapun untuk orang yang dikasihinya. Semoga firman Tuhan menjadi cahaya kehidupan kita, cahaya keluarga kita. Anak-anak kita adalah cahaya mata kita, kerinduan kita. Terima kasih buat setiap orang tua yang sudah mendidik anak-anaknya dengan luar biasa. TOP BGT. Buat setiap anak, hormatilah orang tuamu. Salam, Tuhan memberkati. Sekarang saya mau mengajak Anda untuk keliling-keliling melihat. Inilah gereja Santo Matias. Masih kosong karena nanti saya ngajarnya jam 7:30. Sekarang masih jam 5. Salam, bye-bye, Tuhan berkati.